Kalaupun ada orang tahu tentang aib kita, mungkin 1/4 saja. 3/4-nya dia tidak tahu, karena ditutup oleh Allah, dan ini merupakan sunnatullah, undang-undang Allah yang Allah berlakukan kepada setiap hamba-hambanya. Apa dia maksudnya? Bahwa sebahagian besar aib yang ada pada diri kita hanya kita yang tahu, orang tidak tahu dan tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu tak tahu aib kita, kita yang tahu, dan itu merupakan sunnatullah, tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istahaqqa bil madhi was sana, falahu sifatul aliyah wal asmaul husna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul izzati wal kibriya, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil murtada wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man ihtada, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil jaza, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul bertatap muka di majlis ini untuk meneruskan pengajian hikam kita. Semoga Allah ridha dan rahmati kita semuanya. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu taliyah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang seterusnya dari al-hikam al-ataiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, an-nasu yamdahunaka yadhunnunahu fika, fakun anta dhaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Bermula manusia memuji akan engkau karena sesuatu yang mereka menyangka pada engkau. Manusia ini, tuan-tuan sekalian, memuji kita nih orang baik, memuji kita nih orang yang soleh,
Mereka memuji itu karena sangkaan mereka, menyangka diri kita ini baik, menyangka diri kita ini takwa, lalu mereka memuji kita. Pujian itu berdasarkan sangkaan mereka. Fakun anta dzaman li nafsika lima ta'lamuhu minha, maka jadilah engkau mencela bagi diri engkau karena sesuatu yang kamu tahu pada diri engkau. Yang tahu sebenarnya tentang diri kita itu, kita ini orang baik atau tidak baik, itu adalah kita. Orang lain itu tidak tahu, mereka hanya menyangka kita tuh baik, kita tuh elok. Kitalah yang tahu tentang diri kita ini, yang banyak aibnya, yang banyak irinya, yang banyak dengkinya, yang banyak dendamnya, yang banyak fitnahnya. Orang lain tak tahu, kita yang tahu. Mereka tidak tahu dan mereka menyangka kita ini adalah orang baik, lalu mereka pujilah kita dengan pujian selangit. Mereka memuji berdasarkan sangkaan mereka, tuan-tuan sekalian. Sedangkan kita tahu tentang diri kita dengan keyakinan, mereka tahu berdasarkan sangkaan. Mereka tahu tentang kita berdasarkan sangkaan mereka, sedangkan kita tahu tentang diri kita dengan keyakinan kita. Oleh karena itu, janganlah coba-coba kita gembira dengan pujian-pujian itu, terlena dengan pujian orang kepada kita. Karena yang sebenarnya tahu tentang kita baik atau tidak baiknya itu adalah kita semuanya. Minal ma'lum annal insana la yanfakku 'anil 'uyub wan naqa'isi wal wuqu'i wal akhta' wal qaba'ih az-zahirati wal batinah. Dan dimaklum, minal ma'lum, bahwa manusia tidaklah terlepas dari celah dia. Kita ni taklah terlepas dari celah kita ni, dan kekurangan, wan naqais wal wuqu', dan jatuh pada perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatan, baik kejahatan itu yang bersifat zahir atau kejahatan itu yang bersifat batin. Jadi tuan-tuan sekalian, ingatlah bahwa kita ini manusia tidak terlepas dari celah dan dosa itu. Bahkan Nabi pernah mengatakan kullu bani adam khata', bahwa tiap-tiap manusia berbuat salah, illa rusula wal anbiya salawatullah wa salamu alaihim, kecuali para rasul dan anbiya. Mereka dikatakan fahumul ma'sumun. Mereka itu, tuan-tuan sekalian, terpelihara an irtikabil ma'asi. Para rasul, para anbiya itu terpelihara dari memperbuat maksiat. Artinya selain rasul dan nabi pasti berbuat kesalahan, dan kesalahan itu adalah aib, tuan-tuan sekalian. Itu kita sudah tahu, berulang sudah kita sampaikan. Kullu bani adam khata', tiap-tiap bani Adam, tiap-tiap dari kita ini manusia pasti ada salah, tidak terlepas dari kesalahan itu, pasti salah, dan kita bukan orang yang maksum. Walakinna sunnatullahi ta'ala, tetapi sunnatullah, undang-undang yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya itu, walakinna sunnatullahi ta'ala fi ibadih ittadat an julla hadhil uyub khafiyah la yattali alaiha illa ashabuha
Tetapi sunnatullah pada hamba-hamba Allah itu, pada kita semuanya, menuntut bahwa sebahagian besar aib yang ada pada diri kita itu khafiyah, tersembunyi rupanya tuan-tuan sekalian. Tidak tahu akan aib itu kecuali ashabuha, orangnya. Kalaupun ada orang tahu tentang aib kita, mungkin 1/4 saja. 3/4-nya dia tidak tahu, karena ditutup oleh Allah, dan ini merupakan sunnatullah, undang-undang Allah yang Allah berlakukan kepada setiap hamba-hambanya. Apa dia maksudnya? Bahwa sebahagian besar aib yang ada pada diri kita hanya kita yang tahu, orang tidak tahu dan tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu tak tahu aib kita, kita yang tahu, dan itu merupakan sunnatullah tuan-tuan sekalian. Kalau sudah begitu dia, sehingga istri kita, anak kita, jiran tetangga kita, bahkan orang-orang yang hidup serumah dengan kita tidak tahu. Mereka tidak tahu akan sebagian besar aib kita itu. Mereka ini paling tahu aib-aib zahir saja. Kue makan tidur berkoruh, itu paling itu tahu lah tuh. Itu di antara contohnya tuh. Paling tahu aib yang zahir saja tuan-tuan sekalian, aib yang nampak-nampak itu. Tetapi aib yang ada dalam hati hanya kita yang tahu. Mereka tidak mengetahuinya, dan ini merupakan sunnatullah. Kenapa kalau tahu punya? Akan begitu dia. Kalau kita munculkan satu soalan, satu pertanyaan, kenapa kalau tahu punya? Walau ittala'a kullu insanin min sahibihi ala mithli ma yattali'u huwa alaih, jikalau tiap-tiap orang mengetahui dari kawannya, temannya, dan lain-lainnya seumpama yang dia tahu aibnya sendiri, ala misli ma yattali'u alaih, yattali'u huwa alaih, dia tahu tentang aib kita sebagaimana kita tahu tentang aib kita. Tuan-tuan sekalian, misalnya kita tahu aib kita ada 10, dia pun tahu bahwa aib kita ada 10. Kalau begitu dia, kalaulah aib-aib kita ini diketahui orang-orang lain, lazalat bainahumul mawaddatu wal mahabbah, niscaya hilanglah dari mereka itu percintaan dan perkasihan. Apa dia? Niscaya tidak ada lagi orang cinta mencintai. Tak ada lagi dia. Kenapa tak ada rasa cinta sayang? Karena setiap orang sudah tahu aib orang lain itu sepenuhnya, sebagaimana kita tahu tentang aib kita. Inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang itu tidak dinampakkan seluruhnya aibnya, hanya sebagian kecil kita tahu aib kawan, istri kita, dan lain-lainnya. Kenapa? Kita ulang lagi lah, biar sodap dia, agar tidak hilang cinta di antara mereka. Kalau kita tahu aib, kalau kita tahu aib istri kita, tentuan sekalian, jika andai kata tahu kita tentang aib istri kita, tahu kita tentang aib anak kita, niscaya bencilah kita pada mereka, dan kita senantiasa ingin menjauh dari mereka. Demikian juga istri. Jika istri diberitahu oleh Allah tentang seluruh aib suaminya,
Hilang aja bini itu. Kenapa? Bonci. Ada betina tu, saya dah tahu semua dah tuan, macam mana lagi? Anak dah banyak dah. Sudah anak dah banyak dah. Jadi tuan-tuan sekalian, isteri pun akan meninggalkan kita kalau isteri tahu tentang aib-aib kita. Itu kan sebelum menikah itu, calon suami itu kan dia tidak tahu sisi-sisi kekurangan kelemahan istrinya. Dan istri pun sebaliknya, ketika dia berkenalan, dia tidak akan tahu sisi-sisi kelemahan kekurangan suaminya. Setelah mereka satu rumah, tak bisa kita. Macam mana kita nak bersandiwara? Tahu semuanya, zahir dan batin. Tahu. Semuanya nampak. Seminggu 2 minggu itu bisa lah. Sebulan nampak semuanya. Itulah pernah ditanya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tahu tentang kemuliaan calon suami beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang semua cerita bahwa bakal suamimu ini adalah orang yang paling mulia. Tahulah beliau. Setelah Siti Aisyah satu rumah dengan Rasulullah, tahulah beliau bahwa perkataan masyarakat yang dikatakan kepadanya tidak semuanya. Beliau lebih tahu bahwa Rasulullah lebih mulia dari yang diperkatakan oleh masyarakat itu. Khuluquhu al-Quran. Rupanya akhlak Rasulullah itu adalah Quran itulah. Dan orang yang paling sempurna itu dalam kitab Insan Kamil, kita ulang lagi, Rasulullah. Kalau ada pemahaman bahwa Muhammad itu Allah, Allah Muhammad, bukan begitu. Yang dimaksud dengan insan kamil itu ditujukan orang yang paling sempurna manusianya itu adalah yang mendekati sifat Allah, karena kita diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlak Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Kita diperintahkan supaya kita berakhlak dengan akhlak Allah, dan manusia yang paling dekat dengan akhlak Allah Rasulullah. Rasulullah itulah pengenal yang paling sempurna kepada Allah, Rasulullah. Bukan Muhammad Allah atau Allah itu Muhammad. Begitu dia. Dan ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sebagian aib besar kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sebahagian kecil saja tuan-tuan sekalian yang kita tahu. Sekiranya Allah buka semuanya, wala taqatta'at bainahum at-ta'aruf wat ta'awun, dan niscaya putuslah di antara mereka itu saling kenal mengenal, dan putuslah di antara mereka itu at-ta'awun, saling tolong menolong. Kenapa kita ingin kenal dengan si A itu, tuan-tuan sekalian? Karena kenapa kita ingin kenal dengan si A itu? Karena kita tidak tahu tentang A itu. Kalau kita tahu tentang aib si A itu sepenuhnya, tidaklah ondak kita berkenalan dengan dia. Hebatnya Allah dia. Jangankan berkenalan, mencintai, jangankan mencintai, menyayang, berkenalan untuk anda. Kenapa? Allah buka aib dia semuanya. Jadi kita tidak tahu semua aib manusia, dan ini merupakan hikmah dari Allah, sunnatullahi ta'ala kepada kita tuan-tuan sekalian. Betapa mulianya Allah, betapa lemah lembutnya Allah kepada kita, maha baiknya Allah kepada kita, maha bijaksananya Allah pada kita, kasih sayang dan cintanya Allah kepada kita. Bukan hanya sekali, bahkan berulang kali tuan-tuan sekalian, berulang kali
kita berbuat dosa, kita berbuat kesalahan, bukan sekali dua kali, berulang kali pula Allah menutup aib kita. Karena hanya kita punya rasa malu itu, maka Allah tutup aib kita itu. Allah ni maha lemah lembut, maha baik kepada kita. Terkadang mungkin di antara kita ingin berbuat dosa, berbuat kesalahan, dan itu merupakan aib, dibiarkan Allah. Kalau kita ingin berbuat kesalahan, ingin berbuat dosa, dibiarkan oleh Allah, padahal Allah maha kuat, maha perkasa untuk menahan kita untuk tidak berbuat maksiat. Dibiarkan Allah. Dibiarkan, betul-betul dibuatnya. Ketika dibiarkan dan dia berbuat maksiat, sudah dibiarkan, tidak ditahan, kemudian berbuat maksiat. Ketika kita berbuat maksiat, ditutup oleh Allah. Sudah dibiarkan, ditutup oleh Allah. Ketika seorang hamba itu berbuat maksiat dan dia puas dengan kemaksiatannya, adakah Allah malah benci? Tidak. Allah bimbing dia, Allah tunjuk dia ke jalan yang lurus, dibimbing terus dia. Berbuat maksiat lagi, dibiarkan Allah, ditutup Allah. Begitulah seterusnya. Begitu baik Allah pada kita. Tetapi terkadang kita lupa. Kita merasa mulia karena usaha kita, mungkin karena jabatan kita, mungkin karena harta kita. Padahal Allah buka saja sikit aib kita, runtuh segala penghormatan itu. Jadi tak boleh kita anggar, tak boleh anggar kita nih. Ya Tuhan, bahasa Islam tak boleh anggar. Tidakkah kita pernah mendengar kisah Zulaikha yang riwayat mengatakan bahwa beliau menggoda Nabi Yusuf ingin berbuat tidak baik, dan Allah tidak sebutkan nama Zulaikha itu dalam Quran. Tak ada. Allah tidak sebutkan nama Zulaikha itu dalam Quran. Tapi para ulama, sejarawan meneliti, mencari siapa sebenarnya perempuan ini. Akhirnya dapatlah namanya Zulaikha. Dikaji, diteliti, rupanya perempuan ini perempuan yang cantik, rupawan, hartawan, punya martabat tinggi, mulia pula. Istri kepada seorang besar di negeri Mesir pada saat itu. Rupanya Zulaikha ini, tuan-tuan, selain cantik, rupawan, kaya, orang mulia rupanya. Jauh dari sifat congkak, jauh dari sifat sombong, dengki, dendam, dan lain-lainnya. Tapi karena atas takdir Allah terpana melihat ketampanan Nabi Yusuf, tak tahan dia, tak tahan. Dipanggilnya Yusuf. Oh, namanya majikan, leluasa. Kalau kita sudah berkuasa, semua bisa kita boleh buat. Ada jabatan, ada harta, semua kita bisa boleh buat. Dipanggilnya Nabi Yusuf. Mari kemari. Ketika Zulaikha memanggil untuk berbuat yang tidak baik itu, beliau ini ada rasa malu. Apa buktinya? Beliau tutup pintu-pintu itu. Dan itu Allah sebutkan dalam Quran. Tutup pintu supaya orang tak tahu. Bahkan dalam riwayat lain, bukan hanya pintu yang beliau tutup, mata sebelah patung yang ada dalam kamar itu beliau tutup dengan kain. Nabi Yusuf berkata, kenapa engkau tutup mata patung itu, wahai Zulaikha? Engkau malu kepada yang tidak bernyawa? Kenapa engkau tidak malu kepada yang maha kuasa Allah? Kalau nafsu dah menguasai, tuan-tuan, tak tontu lagi dah. Tak tontu. Kita bukan ingin merendahkan, ingin menceritakan, terkadang berlaku pada kita. Kalau nafsu menguasai, tak menontu. Lapar hilang, haus hilang.
Semua ditokam. Akhirnya Zulaikha bertobat. Dan akhirnya kata riwayat mereka kawin, itu sebagian riwayat mengatakan begitu. Itu kan peristiwa itu diketahui oleh suaminya Zulaikha. Adakah suaminya marah? Kalau kita mengamuk, menyipak, tidak marah. Apa katanya? Zulaikha, istriku, sudahlah cukup, diam, jangan ceritakan ini. Yusuf, wahai khodamku, diam, usah cerita lagi. Kalau bercerita nanti dia mudarat lebih bosah. Rupanya dinding-dinding ku mendongak, tuan-tuan sekalian. Yang mendongak ke bukan telinga manusia aja, dinding-dinding ke mendongak. Kita di Islam kan nak bercakap di rumah, tengok-tengok dinding dulu. Iya. Kita bawa bercerita di rumah, cerita dah keluar dia. Heran gitu tuh. Rupanya dinding tu mendongak percakapan itu. Itu tidak diceritakan. Suaminya tidak bercerita, Zulaikha tidak ada cerita, apalagi Yusuf. Tapi perempuan-perempuan di kota itu menceritakan Zulaikha, dan Zulaikha sadar akan tentang itu. Dia menjadi bahan pembicaraan, isu yang tidak sodap, menjadi gosip. Cerita yang paling sodap waktu itu cerita Zulaikha. Begitulah dia. Zulaikha kau tak mau kalah. Dan dia sudah mengakui kesalahan itu, kekhilafan itu. Itulah takutnya kita, tuan-tuan sekalian. Nafsu itu, takut kita dengan nafsu itu. Saya pernah cerita nafsu ini mengajarkan kepada kejahatan, itulah tugas nafsu. Nafsu juga mengajarkan kepada kebaikan dan ketaatan. Nafsu juga yang menyuruh. Tapi apabila kita berbuat taat, berbuat baik, tengoklah ketaatan kita itu. Kenapa? Karena boleh jadi kita berbuat taat, di situ ada kepentingan nafsu. Ngeri nafsu nih. Paneh dia, diundangnya betino-tino tuh. Dia tahu dia. Dituduh orang tuh, isi pembicaraan aku nih tergoda dengan adakan uang bosa yang kayu cantik tergoda dengan pembantu. Ya. Ikau kan bicara hati kau. Jangan bercakap begitu. Begitulah diejek, dan dia mendengarlah itu, berita-berita itu. Adakan orang sehebat dia jatuh hati pada si Yusuf itu. Begitulah kekio yang begitu. Diundangnya, betul tadi. Diundangnya. Dihidangnya buah, dikasihnya pisau untuk memotong buah-buah itu. Disuruhnya Yusuf keluar. Keluar Yusuf tadi, namanya membantu. Bila keluar Yusuf tadi tuan, tak sadar mereka melukai tangan-tangan mereka. Kalau Zulaikha tergoda, Ika melukai diri. Mana lebih hebat tu? Hati-hati kita kau. Jangan kita mudah mencela orang. Jangan kita mudah meremehkan orang. Boleh jadi itu akan berlaku pada diri kita. Mohon kepada Allah setiap langkah dan perbuatan kita perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, konon kita nak cakapkan bahawa Allah saja menutup, tidak menyebutkan nama Zulaikha. Kita itu saja kita menyebut nama orang. Kita buka aib orang, itu hukumnya haram. Tuan-tuan sekalian, itu ada diceritakan beberapa kisah. Yang pertama tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sedang makan daging unta. Begitulah dia. Dari situ timbul hukum dia. Rupanya sedang-sedang mereka makan daging unta, ada yang terkontut. Terkontut kok tidak besar, baunya ada. Begitu dia. Terkentutlah salah seorang sahabat. Suara kentut itu tidak ada,
tapi baunya luar biasa. Begitulah dia. Diamlah semua orang tuh. Diam. Anak mengaku, mohon maaf saya, malu. Anak menuduh, malu juga. Tiba-tiba datang, kata riwayat, datang waktu maghrib, kata Rasulullah, mari yang makan daging unta beruduk. Masing-masing lah beruduk, terlepehlah malu uang itu kontut tadi. Kalau kita, di antara kita ada itu kontut mencai, siapa? Mengaku. Ada kan begitu pula. Kenapa begitu? Tak tahan saya tuan baunya katanya. Iya, kawanku bukan main pula kelakuannya. Di tengah ngamai pula dia begitu. Itulah Rasulullah ingin menutup aib sahabatnya itu. Mereka beruduk. Siapa terkentut? Siapa yang makan dengan unta beruduk? Semuanya lah. Wah, selamat, alhamdulillah lah matinya. Kan begitu dia. Tuan-tuan sekalian, diceritakan di Khurasan ada seorang ulama bernama Hatim bin Ulwan Al-Asam. Beliau lebih dikenal dengan Al-Asam. Pokak. Dia tidak pokak, tadi memokakkan diri katanya selama 15 tahun. Hanya untuk menutup aib seorang perempuan yang datang ke rumahnya. Datanglah perempuan. Hatim ini orang besar di Khurasan, Irak. Alim, tempat rujukan ulama bertanya kepada beliau. Iya. Datanglah seorang perempuan mengadukan halnya. Dikisahkan tuan-tuan sekalian setelah bercerita panjang, perempuan ini tidak tahan dia. Ini cerita kontut juga dia. Iya. Tak tahan dia, ditahannya langsung bercakap, akhirnya tak tahan terkeluarlah bunyi tadi. Berubah, raut wajah perempuan ini berubah. Seakan-akan yang mempermalukan ulama besar Khurasan pada saat itu. Apa kata Hatim? Hatim mengetahui tentang gelagat itu. Tahu dia bahwa perempuan itu malu. Dan dia tahu itu bukan sengaja. Kita kan tak tahu kalau kawan-kawan kita sengaja semuanya. Tahu kita kalau kawan-kawan kita kumpul sengaja dia jagang itu yang bondok memang dibuek-bueknya. Sengaja dia makan ubi busuk. Sengaja dia. Dan dia tahu perempuan tidak sengaja. Faqala Hatim irfa'i sautaki. Coba dikuatkan suaramu itu. Saya tak dongah. Padahal dia dongah, tuan-tuan sekalian. Dongah dia. Coba kuatkan. Perempuan mati, ada harapan tak dongah kontribu tadi itu. Kan begitulah dia. Kan begitu. Itulah seorang ulama ingin menutup aib. Padahal perempuan itu orang biasa. Irfa sautaki. Naikkan suaramu itu. Dikatakan dia berbuat demikian ini, memokakkan diri itu selama 15 tahun hanya untuk menyelamatkan malunya perempuan itu. Cita ke dongah aja lah, contoh lagi. Tak sanggup kita menyontohnya dah. Dongah aja. Itu ibarat pengajaran kepada kita semuanya tuan-tuan sekalian. Bahkan Imam Nawawi Asy-Syafi'i pernah berdoa. Begitu tentang aib juga. Berdoa Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ya Allah, tutuplah aib guruku. Jangan engkau nampakkan aib guruku kepadaku. Dan janganlah engkau perdengarkan tentang aib guruku kepadaku. Begitulah dia tuan-tuan sekalian. Berdoa khusus kepada Allah supaya Allah menutup aib gurunya. Itu cita dulu. Cita genai ke? Gurunya dia, saya dengar cita lah tu. Buang hajat di WC, di jamban, di lutanya jamban tu. Ditanya sama dia, kenapa kau luta jamban? Jamban guru itu guru kau. Dia pernah mengajar kau dulu. Kau luta ada kenapa? Bonci kali aku sama dia. Cumpul. Apa pula bonci sama guru? Tidak berkat ilmu itu. Dan kita pernah ceritakan kepada tuan-tuan sekalian di masa belajarnya
di Makkah Syekh Abdul Wahab Rokan, ketika gurunya Maha Guru Syekh Sulaiman Zuhdi memerintahkan kepada murid-muridnya, tuan-tuan, untuk membasuh, membersihkan kotoran dan najis guru. Dikatakan dalam riwayat semua murid menghindar, tapi tuan guru dengan tangan kanannya membersihkan najis gurunya itu. Maka berkatalah gurunya Syekh Sulaiman Zuhdi, kelak tanganmu wahai Abdul Wahab akan dicium oleh raja-raja. Betul punya. Baik tuan-tuan sekalian, hadirin hadirat yang saya muliakan. Jadi tadi sudah saya sampaikan, saya sebutkan bahwa sunnatullah itu kita tidak tahu semuanya aib yang ada pada diri orang lain. Ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Idza madahaka insanun bi syai'in laisa mawjudan fika fala tafrah bih bal dhumma nafsaka wa azhir karahataka 'alal madih wala yaghurrannaka sana'ahu li'annahu la ya'lam illa zahiraha faqat wa anta ta'lam nafsaka. Apabila memuji seseorang akan engkau dengan sesuatu yang tidak ada pada engkau, laisa mawjudan, tak ada dah dipujinya kita, pujian itu tak ada pada kita. Ini tuan ni nampaknya tiap malam tahajud ni luar biasa tuan, padahal sekali-kali aja kan kita dia seminggu sekali dipuji kita, dan pujian ini tidak benar adanya. Atau dikatakan hati kita ini bersih, dan itu tidak benar. Maka kalau ada pujian seperti ini tuan-tuan sekalian, fala tafrah bih, jangan gembira. Terkadang kita dipuji begitu senyum kita, jangan senyum. Fala tafrah bih, jangan gembira, jangan suka dengan pujian itu karena tidak benar, tidak betul tuan-tuan sekalian. Bahkan hendaknya engkau cela diri engkau, kita cela diri kita, karena kita tahu bahwa diri kita tidak bersih. Wa azhir karahatak, nampakkan asa tak goma tu, nampakkan dia, dan nampakkan ketidaksukaan engkau atas yang memuji itu, nampakkan. Tapi janganlah berlebihan, ya jangan berlebihan, karena itu membahayakan tuan-tuan sekalian, itu tak betul ya. Jadi nampakkan ketidaksukaan kita kepada orang yang muji itu, jangan gembira dengan pujian seperti itu. Fala tafrah bih. Wa qad zamma Allah Ta'ala qauman ay yuhmadu bima lam yaf'alu faqala ta'ala. Dan sungguh mencela Allah akan suatu kaum yang suka dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Allah akan mencela. Ya. Dulu di zaman dulu ada kaum yang suka dipuji pada mereka yang tidak melakukan apa-apa tuan-tuan sekalian, yang kata Allah wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Itu kata Allah, mereka suka dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan, jangan kamu anggap mereka terlepas dari azab neraka. Dan kalau kita suka dipuji, tuan-tuan sekalian, suka kita dipuji, suka dimuliakan, suka diagungkan, payah betul kita nikmat dalam ibadah-ibadah kita. Susah kita merasakan halawatul ibadah, susah. Kalau kita suka, ada perasaan ini, ada sifat suka dipuji, suka disanjung, susahlah kita merasakan halawatul ibadah, payah. Maka buanglah sifat itu. Wa idza madahaka bi syai'in huwa fika, apabila memuji manusia kepada engkau dengan sesuatu yang ada pada diri engkau. Kalau tadi tak ada, ini ada. Fala tafrah bihi aidan min haitsuhu, jangan gembira juga dengan pujian itu
dan sekira-kira itu pujian, walaupun pujian itu benar adanya pada kita, walakin ifrah billahi alladzi an'amaka bihadhihi ni'matil uzma, akan tetapi kita gembira bukan kepada orang yang muji, tapi kita gembira kepada Allah yang telah berikan nikmat itu kepada kita. Itulah dia tuan-tuan pengajian kita malam ni. Ya, mudah-mudahan ya adalah manfaatnya untuk kita semua, untuk kita jaga diri kita dan orang-orang lainnya, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqin ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.